illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore kali ini Ramadan hari ke-23 kita bisa melaksanakan kajian tematik. Alhamdulillah pada kajian tematik kali ini dihadiri penceramanya atau pengisinya yaitu dari Prof. Dr. Tri Hanggono Ahmad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Raya Unpad ini baik dalam secara langsung maupun dalam ruang Zoom meeting kali ini. Dan tak lupa salawat salam mari kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman dalam satu bingkai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah keberkahan pada kajian kita kali ini akan kita selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudara Yusuf Marsilasi dari Fakultas Pertanian. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yusuf Istinar yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah, beranjak ke agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Harian DKM Balai Wahan Masjid Universitas Pajajaran yaitu Pak Jundi Harapan PSD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita sudah sampai kepada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah Masjid Raya Unpad juga mengadakan iktikaf dalam rangka
menyambut dan mengikuti kegiatan 10 hari bulan suci, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan di hari-hari yang penuh berkah ini kita juga berbahagia, hari ini kita mengadakan kajian tematik yang akan dibawakan oleh guru kita Profesor Dr. Metri Hanggono Ahmad dan juga Rektor ke-11 Universitas Pajajaran. Dan kajiannya sangat menarik, yaitu Islamic Leadership, melihat karakter seorang pemimpin Muslim. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang sangat berpengaruh di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sampai kemudian seorang penulis dari Barat, Michael Hart, dalam bukunya The 100 Ranking the Most Influential Person History, menyatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang menempati Nabi sebagai orang yang berpengaruh dalam sejarah. Jadi sangat diakui. Dan juga kalau kita melihat bagaimana para Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang hampir 24 jam waktunya itu kepada rakyat. Jadi kalau malam hari itu dia juga akan bergerilya dan akan mencari orang-orang yang kesusahan, yang tidak perlu ditolong dan lain-lain. Dan begitu kepemimpinan dalam Islam. Kemudian diikuti sampai cucunya juga. Dan pada saat itu mendapati seorang seorang dialog antara anak dan ibunya yang susu, menjual susu kalau salah. Kemudian dari dialog itu kemudian akhirnya dia melamar seorang anak penjual susu itu, dan lahirlah kemudian seorang pemimpin hebat dari pernikahan anaknya itu, Umar bin Abdul Aziz, yang luar biasa kepemimpinan. Dan kita akan Prof. Tri akan menyampaikan hal ini secara luas, guru kita. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita pada 10 hari terakhir ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Junadi yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah, langsung saja, karena untuk mengefektifkan waktu, kajian kita kali ini yaitu bertemakan Islamic Leadership, yaitu karakter seorang pemimpin Muslim, yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Metri Hanggono Ahmad. Beliau merupakan rektor ke-11 dari Universitas Pajajaran. Baiklah, sebelumnya kepada para jamaah yang berada di Zoom meeting ini, bahwa pelaksanaan kajian tematik ini dilaksanakan secara hybrid, jadi ada jamaah yang join lewat Zoom meeting dan juga ada beberapa jamaah yang juga langsung menyaksikan di Hidayah Universitas Pajajaran. Baiklah, oleh karena itu kepada Prof. Tri Hanggono saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa, saudara-saudaraku, umat Islam yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat kembali bersilaturahim. Saya secara pribadi sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini, dihubungi oleh Altair ya, untuk dapat bersama-sama bergabung sore hari ini menyampaikan suatu kajian yang kalau melihat tema luar biasa ya. Saya kira kita yang hadir atau mengikuti ini baik secara langsung maupun nanti pada kesempatan-kesempatan lain melihat melalui video yang direkam, saya kira kita patut bersyukur ya, berkesempatan selalu mendapatkan hidayah untuk dapat melakukan kajian-kajian seperti ini. Apalagi sore hari ini temanya
Saya kira sangat strategis pilihannya ya. Kalau kita perhatikan situasi akhir-akhir ini, Kang Hasbini ya, saya kira ini tema yang sangat pas gitu ya. Karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mulai keyakinan kita, insya Allah Allah selalu menjaga bangsa ini, umat ini untuk selalu berada dalam lindungan dan ridhonya. Gitu ya. Saya kira tadi kalau berbicara ya tentang academic leadership, Pak Kang Junardi sudah menyampaikan lebih dari cukup. Gitu. Dan itu hal yang banyak kita bahas dan saya pikir kita sangat paham itu. Sore ini saya ingin melihat dari satu sudut pandang tersendiri yang bisa jadi belum menjadi perhatian kita secara khusus ya. Saya terilhami oleh satu kajian yang dilakukan oleh lembaga pengelola manajemen atau sumber daya manusia yang cukup terkenal di dunia ya. Grup McKinsey namanya ya. Yang kalau setelah saya dalami baik-baik, sebetulnya umat Islam sudah mendapatkan hidayah itu 14 abad yang lalu. Tapi kajian ini diungkapkan oleh grup McKinsey ini yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita ya, memberikan keyakinan lebih baik bagi kita sebagai umat Islam dalam konteks kekinian. Ya. Jadi kan kita yakini Islam itu agama yang universal ya. Bukan hanya universal, tapi insya Allah ini yang abadi ya. Kapanpun konteksnya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nah, apa yang dilakukan oleh grup McKinsey ini mudah-mudahan makin memberikan keyakinan pada kita. Tapi mudah-mudahan lebih dari sekedar memberikan keyakinan, atas keyakinan ini kan mestinya bisa kita implementasikan lebih baik lagi. Ya. Nah, kepemimpinan ini kan tadi Kang Junardi sampaikan, aspek pentingnya adalah pengaruh soalnya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kepemimpinan tapi pengaruh gitu. Kita lihat ya betapa katakanlah di keluarga ya pengaruh seorang pemimpin itu kuat. Bagaimana seorang ayah ya berperilaku, memberikan nasihat, memimpin keluarga itu akan membawa arah keluarganya kemana. Demikian juga di RT dan RW. Kalau RT-nya baik, RW-nya baik, biasanya lingkungannya juga luar biasa. Gitu ya. Yang bisa menjadi lingkungannya bersih, jadi juara gitu ya di RT RW-nya. Kalau RW-nya juga punya kepemimpinan yang baik. Gitu, ya. Demikian juga di tingkat desa. Ya. Contoh lah ya, atau sampai ke kota. Saat Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, itu pengaruh dirinya yang memang punya style selera yang kuat terhadap penataan kota, kotanya indah gitu ya. Itu pengaruh seorang pemimpin gitu ya. Demikian juga sampai ke gubernur provinsi di berbagai hal ya. Nah, dan yang menarik akhir-akhir ini kita temukan nih ya, bagaimana pemimpin berpengaruh gitu ya. Rusia karena kepemimpinan Putin nyerang Ukraina, mungkin kalau kepemimpinannya bukan Putin belum tentu seperti itu. Itu karena pengaruh peran seorang pemimpin begitu ya. Kan sekarang kita menghadapi risiko itu ya. Dulu zaman Perang Dunia Kedua ya karena Hitler lah terjadi Perang Dunia Kedua. Betapa pengaruh seorang pemimpin ya. Demikian juga saat ini. Nah, apa yang menarik sebetulnya ya dari apa yang disampaikan oleh kajian ya studi dari McKinsey ini ya. Itu menggambarkan kalau seorang pemimpin lazimnya tadi ya adalah sefigur yang memberi pengaruh pada masyarakat dan masyarakat begitu terpengaruh ya atau digerakkan oleh pemimpin tadi ya. Nah, melihat situasi kompleksitas dunia sekarang gitu ya, oleh berbagai pengaruh yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak tahu atau sulit menilai. Misal ya perang Ukraina dan Rusia. Ini yang betul Putin atau Rusia atau Ukraina. Itu kan figur seorang pemimpin. Di Ukraina sekarang karena pengaruh kepemimpinan NATO gitu. Masing-masing bisa menentukan nih, punya keyakinan atas kebenarannya. Demikian juga di berbagai belahan dunia lah gitu ya. Nah, studi ini mengatakan begini, mengemukakan ya konteks yang disebut sebagai self leadership.
Jadi kepemimpinan pada diri sendiri. Ini menarik nih ya. Saya sengaja ingin sampaikan ini. Jadi kembali ya, kalau berbicara tentang Islamic leadership atau karakter pemimpin Islam, saya kira semua yang hadir di sini yang ikut kajian ini orang terpilih, yang pasti sudah hafal, sudah paham karakter kepemimpinan Islam. Gitu ya. Justru saya ingin mengajak membahas ini, ya, yang kalau kita telusur sebetulnya ini sudah menjadi ciri kepemimpinan Islam yang sudah disampaikan sejak lama. Gitu ya. Mari kita ingat kembali ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Saya kira semua hafal gitu ya. Dikatakan bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin, kan itu ya. Itu katanya gitu, setiap orang dari kalian adalah pemimpin. Tapi jarang kita yakini ini, kalau kita berbicara pemimpin selalu memikirkan seorang pemimpin gitu ya. Padahal ini khas sekali gitu ya. Dan ini dipertegas ya. Bukan hanya berhenti pada diri kalian sebagai seorang pemimpin. Pemimpin mulai dari mana? Ya untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak memimpin diri kita sendiri, dipimpin orang-orang lain yang belum tentu itu benar, kan gitu ya. Bagaimana kita meyakini kepemimpinan itu pun benar? Artinya masih ada pemimpin yang mengarahkan, yang menunjukkan diri kita. Ini mana dari hadis ini ya, bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, termasuk di hari akhir nanti mau kita menanggungkan tanggung jawab diri kita pada orang lain? Tidak juga. Tanggung jawab itu ada pada diri kita masing-masing. Itu pentingnya kenapa diri kita adalah seorang pemimpin yang minimal di tingkat pertama harus mampu memimpin dirinya sendiri. Kalau setiap orang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, bagaimana mau memimpin orang lain? Ini kajian ini baru nih ya, dihasilkan oleh McKinsey itu akhir tahun lalu ya. Dia tidak menyebutkan gini, hasil studinya itu lengkap sebetulnya ya, lengkapnya begini. Saya ulas sedikit saja bahwa di era tantangan yang kompleks dan luar biasa, ya, sebagai apapun Anda berprofesi, gitu ya, ada 4 elemen penting ya. Ada 4 elemen penting yang akan membawa Anda berhasil. Ya. Baik itu elemen yang terkait dengan knowledge, skill maupun behavior. Ya. Yang dia sebut sebagai distinct element of talent. Ya. Jadi antara bakat, kemampuan semua digabungkan menjadi itu. Ada 4 unsur penting ya. Unsur pertama adalah kognitif. Ya. Kognisi ini bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu yang terkait dengan ilmu berkomunikasi, ilmu dalam berbagai hal. Gitu ya. Yang kedua adalah kemampuan digital. Ketiga, kemampuan interpersonal, hubungan satu sama lain. Dan keempat disebut sebagai self-leadership. Tegas ini gitu ya. Self-leadership. Dia tidak berbicara tentang leadership, enggak. Biasanya kan kita berbicara ya, kalau berbicara 6C katakanlah ya, karakter kan gitu ya. Yang digembor-gembor, yang diungkapkan sekarang sebagai 6C itu. Dan selalu kita mengatakan karakter kekuatan seorang ada pada kepemimpinannya, pada pemimpin. Tapi ini ditegaskan sebagai self leadership. Nah, kalau kita ikuti kembali hadis yang tadi ya, bahwa setiap orang adalah pemimpin, dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Diberi contoh, imam pemimpin atas makmumnya, kepala keluarga pemimpin atas rumah tangganya, bahkan seorang pembantu rumah tangga dia akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawab dia sebagai pembantu yang diberi kepercayaan oleh majikannya. Apalagi pemimpin-pemimpin yang lain, gitu ya. Nah, ini karena waktunya tidak banyak, maka saya menekankan ya, mengingatkan kita. Studi ini baru ini ya, tahun 2021 gitu. Kenapa dimunculkan? Didorong atas kompleksitas yang terjadi ya. Revolusi 4.0, Society 5.0 dihantam oleh pandemi ya. Lihat saat itu betapa para pemimpin dunia saja gitu ya, sulit, tidak mampu mengatasi ya situasi yang sedang dihadapi. Maka hasil kajiannya terletak pada kemampuan pribadi kita masing-masing dalam memimpin diri kita,
termasuk nanti kita menentukan pemimpinnya yang mana gitu. Sekarang contoh ya. Nih. Indonesia sedang memegang kepemimpinan G20 gitu kan. Itu betapa pentingnya pemimpin gitu ya. Kita ada pada situasi dilematik sebetulnya. Jika berhadapan pada situasi kepemimpinan dunia gitu. Amerika sudah menekan kita ya. Kalau sampai kita mau menerima Rusia katanya. Lalu mau berpegang kemana? Ya kita berpegang pada kepemimpinan diri kita sendiri. Tidak boleh terpengaruh oleh Amerika maupun Rusia. Tapi tentunya semua faktor itu kita nilai. Nah ada 4 aspek penting sebenarnya, atau aspek penting pada self leadership ini katanya gitu ya. Yang nanti ya, saya memberikan challenge ya, atau ajakan ke Kang Hasbini lah ya. Coba mari kita review ini ya, apa yang dikatakan oleh hasil studi McKinsey ini. Apakah aspek-aspek tadi sebetulnya sudah diingatkan dalam agama kita ya? Ada 4 aspek penting ya. Pertama, 3 ya, tiga kelompok aspek penting ya dalam self leadership yang harus kita perhatikan. Pertama adalah mawas diri ya dan manajemen diri. Nah, nanti Kang Hasbini bisa nyari itu di ayat Al-Quran mana dan hadis mana yang sudah menekankan bahwa setiap muslim harus mawas diri dan punya kemampuan pengelolaan diri. Ini semua sudah diingatkan dan ini menjadi ciri penting pada self leadership. Yang kedua itu kemampuan entrepreneurship. Nah, nanti siapa di sini ya yang menggeluti entrepreneurship gitu. Yang sebetulnya di dunia Islam itu sudah diingatkan sejak dahulu. Kalau Rasul kita bukan seorang entrepreneur, nggak mungkin punya kemampuan memimpin seperti itu. Demikian juga Utsman bin Affan, ya kan? Jadi sebetulnya sudah sesuatu yang sudah difahami sejak dahulu di dunia Islam. Ya. Dan yang ketiga adalah ya, prinsip ya, goal achievement, artinya apa? Meraih ya goal kita. Ini adalah kesungguhan sebetulnya kan gitu. Jadi seorang pemimpin harus punya tekad kesungguhan yang luar biasa yang dimulai dari diri sendiri. Jadi ini kalau kita lihat surat Al-Isra ayat 17 ya, sebenarnya dikatakan tuh bagaimana kita harus bersungguh-sungguh, bahkan ya goal kita berbicara goal akhirat bukan hanya goal dunia gitu. Ya. Ini 3 komponen penting ya kalau kita berbicara tentang self leadership ini gitu. Nah, jadi di kesempatan singkat ini kembali ya kalau berbicara tentang karakter pemimpin Islam ya semua sudah ini kan orang terpilih yang hadir pada kajian ini ya nggak sembarang orang, hanya orang yang punya itikat dan niat kuat ya bisa hadir di kajian ini. Artinya saya yakin sudah paham. Nah sore ini saya mengajak betapa gitu ya. Ini hasil kajian akademik ya dari lembaga yang terkenal dalam melakukan pengolahan sumber daya manusia ya. Sudah terjadi pergeseran berbicara pemimpin itu berbicara tentang kepemimpinan diri pribadi gitu ya. Jika dia mampu ya melakukan pengolahan diri secara baik, maka kepemimpinan dunia pun akan berjalan baik. Sekarang mari kita tinjau apa yang terjadi di negeri inilah minimal gitu ya. Seberapa kuat katakanlah bangsa ini ya mayoritas ya memiliki kemampuan tadi gitu. Seberapa kuat? Kalau semua masyarakat kita secara individual ya punya kemampuan baik seperti itu, insya Allah ya kita juga akan bisa menuju pada kepemimpinan kota, desa, kota, provinsi bahkan negara yang baik begitu ya. Jangan-jangan ya karena kita belum mampu menjalankan ya nilai-nilai kepemimpinan secara pribadi dengan baik. Nah ini diingatkan sebetulnya yang dalam agama kita sudah diingatkan sejak Rasul mengingatkan kita 14 abad yang lalu. Hanya pada saat berbicara pemimpin kembali seolah-olah ya pemimpin desa rektor, dekan, wali kota, gubernur, padahal lupa ya bahwa diri kita masing-masing pemimpin yang harus menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Itu mana demokratis sebetulnya, mana akademik sebetulnya.
Kan di akademik kita mengenal otonomi akademik. Setiap kita punya otonomi sebetulnya atas kapasitas akademik kita. Nah, kalau itu kita jalankan dengan baik, maka kinerja akademik kita akan baik. Kita tidak dependen pada hanya seorang pemimpin. Nah, konteks ini menggambarkan ya, kenapa ini muncul sekarang. Di saat terjadi kompleksitas, bahkan seorang pemimpin pun berat bisa memimpin sendirian. Gitu ya. Maka muncullah konteks yang namanya interdependensi, saling ketergantungan. Dan itu sudah disampaikan. Sejak 14 abad Islam ini mengajarkan persaudaraan, kolaborasi, ya, menghormati sama satu sama lain. Nggak ada orang Islam yang sombong, kan gitu ya. Saling ketergantungan itu menekan kesombongan sebetulnya. Ini makna dari self leadership kembali ya. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, kan tadi saya dengar kan, Kang Junardi ya, masjid kita menyelenggarakan iktikaf. Ini saya berusaha memaknai aja ya. Setiap orang diberikan kesempatan memaknai yang mudah-mudahan pemaknaan itu membawa pada kebaikan. Ramadan itu kan bulan berjamaah kan, tarawih ya, bulan berbagi, bulan bermasyarakat. Lalu iktikaf itu apa? Apakah iktikaf betul hadirnya di masjid mungkin banyak kan gitu ya. Tapi saat iktikaf itu kan saat kita bersendiri sebetulnya kan gitu. Koreksi saya kalau salah ya Kang Hasbi ini ya. Jadi beriktikaf itu bersendiri sebetulnya. Ya. Itu kembali sebenarnya yang saya berusaha memaknai mengapa setiap tahun ya kita diberi kesempatan fasilitas Ramadan dan di 10 hari terakhir kita harus bersendiri begitu ya. Itu sebenarnya mengingatkan karena hakikatnya pada saat tadi ya ayat yang dibacakan ini kan hadis ya, ayat aku menciptakan manusia menjadi khalifah. Tiap orang sebetulnya ya, menjadi pemimpin, menjadi khalifah seseorang. Dan saat ini di saat itikaf itu kita diingatkan kembali sebetulnya. Coba lihat lagi lah diri kamu. Ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu dan untuk masyarakat pada diri kamu tuh. Gitu ya. Dan yang harus beritikaf tuh bukan hanya presiden, bukan, tapi semua orang kita. Gitu ya. Bahkan anak wanita pun harus beritikaf. Gitu ya. Beritikaf artinya tidak di masjid ya, tapi maknanya begitu ya. Melakukan introspeksi kembali. Begitu mungkin ya yang ingin saya berbagi ya. Ini waktunya singkat, tapi saya hanya mengajak melihat sisi lain ya dari kepemimpinan Islam ini yang sudah diingatkan atas kepemimpinan diri sendiri ya. Yang saya sampaikan ini karena terinspirasi orang Barat melakukan kajian tentang itu dan memutuskan gitu ya. Memutuskan bahwa saat ini ya kepemimpinan pribadi itu yang penting. Yang kita sebetulnya sudah mendapatkan itu sejak Rasulullah mengingatkan kita. Begitu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau ada komentar yang lainnya, saya juga senang untuk menerimanya gitu ya. Kang Junardi, begitu mungkin. Terima kasih. Kalau ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini tadi ya, di saat kita beriktikaf ya, mengingatkan kita atas peran kita ya, atau fasilitas yang Allah berikan, berkah yang Allah berikan pada kita sebagai pemimpin ya, untuk masing-masing diri kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Prof. Iya. Moderator. Prof sudah menyampaikan materi tentang leadership Islamic leadership. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Trianggono yang sudah menyampaikan materi terkait dengan tadi Islamic leadership. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya menjadi menambah wawasan bagi kita semua, baik jamaah yang ada di Unity maupun jamaah yang berada di Masjid Al-Aqsa.
Baiklah, karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang hadir di Zoom meeting kali ini, lalu kepada Prof. Tri dan juga kepada Pak Junadi. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meramaikan kajian tematik kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, nun. Ya, turun Prof. Sama-sama. Ya. Nun, Kang Asbini. Ya. Oke. Ya, pamit ya. Ya, Prof, turun. Enggak. Sehat selalu, Pak. Ya, amin. Nun. Nanti saya share itu